Shalom teman-teman, selamat pagi. Ya, selamat hari Sabtu ya BTW. Dan ya, seperti biasa sebelum kita renungan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenan pada pagi hari ini ya. Karena anak-anakmu ini bisa bangun di tempat tidur mereka dengan kondisi yang fit, kondisi yang sehat Tuhan. Dan sebentar anak-anakmu ini ingin mendengarkan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap mereka supaya mereka bisa memahami renungan ini dengan baik dan bisa melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari kan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, renungan pada pagi hari ini aku beri judul melayani dengan kualitas yang terbaik. Ini agak delay ya? Oh enggak. Oke, kita buka di Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke, di sini kita pasti semua melayani dong. Iya pasti dong. SKP nggak melayani itu apa ya, kayak tidak sih. Pasti semuanya melayani. Dan kita sebagai pelayan Tuhan tuh ingin pelayanan kita tuh dengan terbaik ya. Output kita tuh pasti ingin melayani dengan yang terbaik. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh lupa teman-teman, dasaran kita tuh untuk melayani yang terbaik itu apa. Nah, di sini di ayat ini sudah jelas banget. Barang siapa melayani aku, berarti kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba. Lanjut di ayatnya, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Berarti kita sebagai pelayan Tuhan harus mengikut Tuhan kemanapun Tuhan berada. Misalnya kalau Tuhan tuh berada di sini, berarti kita harus ikuti Tuhan tuh di sini. Kalau misalnya Tuhan tuh ngarahin kita itu, Tuhan pergi ke sana, jadi kita ikut ke sana. Berarti kita yang pertama harus fokus kepada Tuhan. Ya, kembali lagi ke tujuan utama kita melayani. Tujuan kita melayani itu untuk melayani Tuhan teman-teman. Fokus kita tuh kepada Tuhan, bukan fokus kita untuk manusia. Di ayat Kolose 3 ayat 23 itu sudah jelas banget dan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti kita tuh fokus kita tuh pada Tuhan teman-teman, bukan untuk manusia. Karena apapun yang kita perbuat berarti salah satunya untuk melayani dong. Itu perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti selain kita fokus kita untuk Tuhan, berarti yang kedua tuh kita melayani dengan hati teman-teman. Ya, kenapa melayani dengan hati? Karena gini teman, kita melayani itu harus apa ya? Bisa dibilang yang seperti kata bayar itu, kita tuh melayani itu harus bayar harga. Nah, coba kita melayani dengan bayar harga tuh gak pakai hati. Ya kita melayani cuma seenaknya, terus ya kalau misalnya kita ada jadwal kita cuma datang doang, nggak bener-bener apa ya, pakai perasaan gitu. Soalnya melayani pakai perasaan atau hatinya Tuhan ya maksudnya ya. Dan kita melayani cuma pakai apa ya, cuma asal-asalan gitu, cuma datang ngisi jadwal doang, itu beda. Dan aku pernah ngerasain, aku melayani pakai hati itu benar-benar output yang keluar itu sama power melayani itu beda. Dan meskipun pelayanan lighting ya, dan itu benar-benar kerasa sih, jawabannya pun enjoy dengan pelayanan yang diberikan. Dan aku juga ngerasain juga, aku melayani kalau pakai hati itu benar-benar damai, tenang. Meskipun aku ada masalah ya, kalau aku pakai hati dalam melayani, semua masalah kayak tiba-tiba menyingkir gitu, benar-benar tersingkir. Terus aku cuma fokus pada pelayananku doang. Bener-bener kayak, wah damai banget sih aku melayani. Kayak, wah keren sih, bener. Kalau kalian udah ngerasain, pasti kalian benar-benar tahu lah bedanya gimana. Dan mungkin di dalam pelayanan juga ya, kita pasti ngerasain kalau kita tuh punya banyak masalah, terus banyak goncangan. Itu oke teman-teman, itu wajar kok, manusia itu pasti banyak goncangannya, banyak masalahnya, it's okay. Tapi kita harus ingat lagi di Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, pelayan-pelayan Tuhan, ingat ayat ini. Jika kita melayani, tapi kita ngerasa kita capek, lelah, kita selalu ingat teman-teman, kita tuh harus menanti-nantikan Tuhan. Kita tuh harus fokus. Ingat, kembali lagi ke yang pertama, fokus kita harus kepada Tuhan. Jadi supaya kita tuh lebih tahu Tuhan tuh pingin hari kita tuh kemana, dan Tuhan tuh pasti akan membantu kita setiap masalah kita. Makanya kita harus kembali lagi ke Tuhan, remind lagi teman-teman, karena Tuhan tuh pasti memberikan kekuatan kita teman-teman. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman, lakuin dua hal itu. Fokus kita kepada Tuhan yang pertama, dan layani dengan hati. Oke, gitu aja sih. Sorry ya teman-teman, mungkin agak kegosip-gosip, atau mungkin ini sebagai pengingat kita bahwa kita melayani itu jangan asal-asalan, tapi harus melayani dengan kualitas yang terbaik. Di tahun 2024 pasti ingin berubah dong. Jadi ya semangat aja ya teman-teman. Oke, karena renungan hari ini sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat pada pagi hari ini Tuhan, karena anak-anakmu ini sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini Tuhan, tentang melayani dengan kualitas yang terbaik Tuhan. Biarlah mereka bisa terus fokus padamu Tuhan, fokus terus padamu, dan bisa melayani Engkau dengan pakai hati Tuhan. Dan juga berkati mereka supaya mereka bisa lebih memahami arti dengan pelayanan Tuhan, arti pelayani Tuhan, dan biarlah mereka bisa melayani Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Sebentar Tuhan, anak-anak ini akan melanjutkan kegiatan mereka Tuhan. Kau berkati setiap kegiatan mereka mulai dari pagi sampai malam Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi setiap mereka Tuhan, supaya mereka bisa melakukan kegiatan mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, thanks semuanya. God bless.